Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan maknanya bagi pelajar Indonesia. Tahukah teman-teman, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sekitar 94 tahun yang lalu, tepatnya pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Teman-teman masih ingat dengan isi Sumpah Pemuda? Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, apakah teman-teman tahu makna dari Sumpah Pemuda khususnya bagi pelajar Indonesia? Yuk simak. Pertama, mengutamakan kepentingan bangsa. Kongres Pemuda II dihadiri oleh sejumlah organisasi pemuda dari seluruh wilayah Nusantara. Di antaranya Yong Java, Yong Sumatera, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan Yong Islamiten Bon. Bahkan pencetus gagasan diadakannya Kongres Pemuda II adalah Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Artinya semangat Sumpah Pemuda yang dihasilkan dari Kongres Pemuda II menjadi makna bahwa pemuda Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sebagai pelajar yang baik, seharusnya pekerjaan kelompok dilakukan dengan adil dan saling bantu. Bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama dapat memberikan hasil yang maksimal daripada bekerja secara individu. Kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dalam bunyi Sumpah Pemuda, kita mengetahui bahwa pemuda-pemudi Indonesia harus menjunjung bangsa dan bahasa Indonesia. Artinya, dari manapun asal kita lahir dan dimanapun kita tinggal, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang beragam perlu menumbuhkan kesadaran untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar dapat menghindari konflik. 3. Sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air adalah inti dari semua bunyi Sumpah Pemuda. Semangat juang para pemuda kala itu menunjukkan bahwa tanah air Indonesia adalah milik kita bersama. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai pelajar Indonesia untuk menunjukkan rasa dan sikap cinta tanah air. Misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia saat pembelajaran dan saat berbicara dengan guru dan teman. Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan karakter orang Indonesia yang ramah, santun, dan saling membantu satu sama lain. Sikap cinta tanah air juga dapat ditunjukkan dengan belajar kesenian asli Indonesia daripada kesenian asing. Nah, yang terakhir, menghargai perbedaan. Perbedaan menjadi keistimewaan untuk bangsa Indonesia yang kita kenal dengan istilah keberagaman. Keberagaman Indonesia yang dijaga dan dilestarikan nantinya juga dapat diperkenalkan sebagai kebudayaan nasional. Meskipun setiap hari teman-teman memiliki perbedaan yang beragam, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Sebab sikap membeda-bedakan teman akan memunculkan perselisihan yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Salah satu cara menyikapi perbedaan adalah dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Misalnya, saat ada teman baru dari berbeda daerah, sebaiknya teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, sehingga teman yang lain dapat berkomunikasi dengan lancar denganmu. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!